Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana tips and trik komunikasi efektif menggunakan media grafik dan apa saja yang perlu dipertimbangkan. Mengingat kompleksitas data dan informasi yang planner olah untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan atau ruang dan aktivitas terkadang sulit dipahami oleh klien atau dalam waktu yang cukup singkat. Sehingga komunikasi melalui media grafik merupakan kebutuhan utama dalam komunikasi perencanaan. Seperti biasa, pastikan Anda sudah siap menerima materi, jangan sambil tiduran, posisi menentukan prestasi, mari kita mulai materinya. Dalam komunikasi menggunakan media grafik yang efektif, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, apa tujuan kita menggunakan media tersebut, lalu penggunaan seperti apa yang kita pilih dalam mendefinisikan masalah dalam menggunakan grafik, dan bagaimana pengaturan elemen-elemen pendukung dalam komunikasi menggunakan media grafik seperti presentasi dan lain-lain. Sehingga tips and trick yang akan kita bahas merupakan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab untuk membantu menyusun strategi komunikasi yang efektif. Tips and trick yang pertama, yaitu pertanyaan pertama yang perlu Anda tanyakan pada diri Anda adalah, apa tujuan kalian membutuhkan grafik dalam strategi komunikasi perencanaan kalian? Apakah untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks, atau untuk meningkatkan kesan dari permasalahan yang kalian utarakan? Mengapa tujuan ini di awal sangat penting? Karena secara umum, tujuan ini akan memberikan struktur yang cukup jelas pada komunikasi kalian, mengingat biasanya waktu yang sedikit disediakan untuk para planner. Misal, tujuannya adalah memaparkan kondisi existing suatu daerah. Tentunya penggunaan grafik yang dikombinasikan dengan foto-foto survei menjadi pilihan yang tepat. Tujuan lain misalnya untuk memberikan rekomendasi alternatif kebijakan. Tentunya poin-poin pertimbangan bisa ditunjukkan dalam grafik dan juga mengurangi hal-hal kondisi existing yang tidak signifikan mempengaruhi alternatif rekomendasi yang kita berikan, serta fokus pada upaya menggambarkan konsep kebijakan yang cukup informatif, menjadi pilihan yang tepat. Pada intinya, tujuan perlu diperjelas di awal menyusun strategi komunikasi media grafik ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang akan kita komunikasikan? Diskusi mengenai ide, atau melaporkan hasil survei, atau memfasilitasi pemangku kebijakan menyusun kebijakannya. Termasuk siapa audiens kita. Hal-hal tersebut akan sangat mempengaruhi strategi komunikasi media yang efektif. Contoh, sampai sedetail pemilihan grafik berwarna atau grafik dengan simbol. Kita perlu tentukan berdasarkan karakteristik audiens kita. Misalnya ternyata salah satu audiens kita atau klien kita mengalami buta warna. Tentunya penggunaan warna malah akan mengurangi efektivitas komunikasi kita. Contoh lain, kompleksitas grafik yang kita tunjukkan bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang berbeda pada audiens kita, atau perbedaan bidang keilmuan seperti PWK, geodesi, lingkungan, sipil, dan lain-lain. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai apa yang akan kita presentasikan atau kita komunikasikan. Data, misalnya data tentunya penggunaan grafik secara umum bisa menjadi pilihan. Terkait ide, tentunya penggunaan gambar-gambar akan sangat membantu mendefinisikan ide untuk klien atau audiens kita. Atau mempresentasikan visi.
sesuatu yang ingin kita capai di masa yang akan datang. Penggunaan grafik alur untuk menunjukkan pertimbangan-pertimbangan apa saja dalam menyusun visi perencanaan akan sangat membantu audiens untuk memahami struktur berpikir para planner dalam merekomendasikan suatu visi tersebut. Tips berikutnya adalah kita bisa tanyakan pada diri kita sendiri, yaitu apa maksud dari penggunaan grafik itu sendiri. Maksud untuk menunjukkan kondisi lokasi suatu dengan membandingkannya dengan lokasi lainnya, tentunya grafik dalam bentuk peta menjadi pilihan yang tepat. Maksud lainnya seperti ingin menunjukkan peningkatan suatu variabel data dalam kurun waktu tertentu, tentunya grafik garis menjadi pilihan yang paling tepat. Atau maksud lain seperti ingin menunjukkan kondisi persentase jumlah penduduk suatu kabupaten berdasarkan kecamatan-kecamatannya, maka grafik lingkaran yang menjadi pilihan yang tepat. Bisa jadi kita juga mengkombinasikan beberapa grafik untuk tujuan-tujuan tertentu atau maksud-maksud tertentu. Semua memang tergantung pada audiensnya, tapi kita juga harus tahu maksud apa yang akan ingin kita sampaikan dari data dan informasi yang kita punya. Berikutnya adalah kita bisa mengetahui juga bagaimana setting kondisi lingkungan dalam mendukung presentasi atau komunikasi kita. Komunikasi melalui laporan, kertas apa yang kita gunakan, berapa ukurannya. Dalam hal ini akan menentukan desain grafik yang kita pilih. Penggunaan laporan dengan kertas A3 atau A4 tentunya akan sangat berbeda dalam menentukan jenis grafik. Dalam menggunakan laporan dengan kertas A3 akan lebih memberikan ruang yang luas untuk grafik-grafik kita. Atau komunikasi lisan misalnya. Dalam presentasi, kondisi lingkungan yang dimaksud adalah elemen-elemen lain seperti ukuran ruangan, jumlah audiens, pencahayaan, semua itu juga perlu dipertimbangkan. Contoh penggunaan ruangan yang cukup besar akan menentukan ukuran font yang besar juga. Hal tersebut dimaksud agar audiens lebih mudah membaca apa yang ingin kita sampaikan pada paparan kita. Berikut tadi adalah 5 pertanyaan yang bisa kalian jawab dalam menyusun strategi komunikasi grafik yang efektif dalam komunikasi perencanaan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.